Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sudah sholat duha bilang saya. Nah, hari ini kita masih baca tentang IPA. Nah, masih ingat ya, sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang peredaran darah pada manusia. Nah, di sini ada gambar jantung, ada serambi kanan, ada katup, ada bilik, ada darah kotor dari seluruh tubuh. Darah kotor di sini maksudnya adalah darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Kalau darah yang bersih maksudnya darah yang mengandung oksigen. Nah, jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukurannya sekitar sebesar kepalan tangan manusianya. Nah, jantung ini tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat disebut miokardia atau miokardium. Untuk selaput tipis yang membungkus jantung disebut perikardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara serambi kanan dan serambi kiri ada sekat jantung. Dan untuk serambi kanan dan bilik kanan itu dipisahkan oleh katup. Di situ ada katup ya. Nah, katup ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Jadi, katup ini akan menutup dan membuka seirama dengan denyutan jantung. Ingat ya, jadi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida itu namanya katup. Jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar penampang jantung. Untuk pembuluh darah ada yang namanya pembuluh nadi atau arteri. Kalau pembuluh balik namanya vena. Untuk arteri yang paling besar atau pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Nah, di sini ada serambi kanan. Serambi bisa disebut sebagai atrium. Kalau bilik bisa disebut dengan ventricle. Atrium atau serambi kanan mengalirkan darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Nah, untuk serambi kiri mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Nanti kita bisa lihat video bagaimana proses peredaran darah selanjutnya. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara yang pertama proses kontraksi atau menguncup, atau yang kedua proses relaksasi atau mengembang. Bisa dilihat ya, kalau kita punya jantung itu ada yang berdetak. Nah, dia itu melakukan proses yang namanya kontraksi dan relaksasi. Nah, diingat-ingat lagi ya, pembuluh nadi atau arteri, pembuluh yaitu pembuluh yang membawa darah dari jantung. Arteri, itu berarti yang membawa darah dari jantung. Kalau pembuluh balik atau vena berarti pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Elektrokardiograf atau EKG. Nah, ini tuh sebuah alat untuk mengukur kecepatan jantung. Bisa dilihat ya, atau sering dilihat di televisi atau mungkin di rumah sakit. Di situ ada seperti garis-garis naik turun. Nah, itu mengukur kecepatan jantung. Peredaran darah. Nah, ada 2, peredaran darah kecil dan peredaran besar. Kemarin sudah Budi jelaskan, tapi hari ini akan Budi tekankan lagi. Cara mengingatnya bisa diingat dengan cara peredaran darah kecil itu bisa disingkat dengan BAPSI. BAPSI itu berarti untuk BA bilik kanan, P-nya paru-paru, SI itu serambi kiri.
Jadi kalau kecil itu babsi, bilik kanan ke paru-paru, lalu masuk ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besar disingkat dengan BITSA, BITSA, yaitu dari bilik kiri masuk ke T seluruh tubuh, lalu masuk ke SA serambi kanan. Ingat ya, kecil babsi, besar BITSA. Nah, bisa disimpulkan pembuluh darah yang mengandung oksigen adalah arteri, kecuali satu, yaitu arteri pulmonalis. Si arteri pulmonalis ini mengandung banyak karbon dioksida. Nah, kalau pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida adalah vena, kecuali satu, yaitu vena pulmonalis, karena vena pulmonalis ini mengandung oksigen. Selanjutnya ada darah. Kemarin sudah berdianjasan juga ya. Hari ini kita akan belajar lagi. Darah itu ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, plasma darah, dan keping darah atau trombosit. Nah, sel darah merah ini fungsinya adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh dan juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Jadi dia membawa oksigen serta membawa karbon dioksida. Tugasnya adalah mengangkut ya. Nah, jumlahnya ini senormal dia itu 5-6 juta. Untuk wanita itu 4-5 juta mikrokiloliter. Untuk sel darah putih atau leukosit, dia itu tugasnya adalah membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dia jumlahnya sekitar 5.000 sampai 10.000 mikrokiloliter. Nah, kalau selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah ini berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Jumlahnya dia itu 55-60% dari volume darah manusia atau tubuh. Nah, yang terakhir ada keping darah. Keping darah atau trombosit ini fungsinya untuk menutup luka atau membantu dalam proses pembekuan darah. Dia itu jumlahnya 150.000 sampai 450.000 mikrokiloliter. Nah, yang kedua ada pembuluh darah. Nah, ketika darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, nah, darah ini berada yang namanya di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 3. Yang pertama arteri, yang kedua kapiler, dan yang ketiga vena. Arteri ini pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kalau kapiler itu pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Nah, kalau yang ketiga vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Selanjutnya, kita lihat perbedaan antara arteri dan vena. Nah, arteri ini terletak di bagian dalam tubuh. Kalau vena terletak dekat permukaan tubuh, atau kalau kita lihat di anggota badan kita ada yang seperti urat-urat atau tampak kebiru-biruan. Nah, itu namanya vena. Nah, kalau arteri lagi itu dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Berbeda dengan vena. Vena ini dinding pembuluhnya itu tipis dan tidak elastis. Untuk arteri, aliran darah berasal dari jantung. Kalau vena, aliran darah menuju ke jantung. Untuk arteri lagi, itu denyutnya terasa seirama dengan denyut jantung. Kalau yang vena ini denyutnya ini tidak terasa. Peredaran darah sebelumnya kita sudah belajar tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, hari ini kita belajar tentang peredaran darah terbuka dan tertutup. Untuk peredaran darah terbuka, darah ini tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Dalam manusia juga ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Nah, kalau hewan, contoh hewan yang memiliki peredaran darah terbuka yaitu serangga. Selanjutnya, untuk hewan yang memiliki peredaran darah tertutup itu contohnya adalah cacing, ikan,
amfibi. Amfibi ini katak-katak ya, katak sama kodok. Reptilia, kalau reptilia ini contohnya ular, kadal, buaya. Terus ada juga burung atau aves. Jadi istilahnya itu kalau aves itu untuk burung ya. Dan mamalia. Mamalia ini contohnya sapi, kambing, dan sebagainya. Gitu nggih. Selanjutnya pada hewan. Yang pertama adalah serangga, contohnya belalang, jangkrik, kecoa. Nah, itu serangga ya. Serangga ini dia itu peredaran darahnya terbuka. Nah, karena jantungnya masih sederhana disebut jantung pembuluh. Yang kedua cacing. Cacing ini peredaran darahnya terbuka. Nah, dia juga memiliki jantung pembuluh karena masih sederhana. Yang ada di buku paket itu ada ralat ya, cacing itu yang benar peredaran darah terbuka. Selanjutnya, ikan. Ikan ini memiliki peredaran darah tertutup. Nah, jantungnya ini terdiri dari 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Untuk katak atau amfibi, dia memiliki peredaran darah tertutup. Nah, jantungnya terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Untuk burung, reptil, dan mamalia. Nah, reptil ini contohnya buaya, komodo, ular itu ya. Kalau mamalia contohnya sapi, ada lumba-lumba, ada paus, ada kucing. Nah, mereka memiliki peredaran darah tertutup dan jantungnya terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik seperti manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi H5A, hari ini kita belajar lagi tentang peredaran darah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang organ-organ yang ada di peredaran darah serta bagian-bagian darah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih penyakit yang bisa timbul dari peredaran darah. Langsung saja ya, oke. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung koroner. Nah, di buku paket bisa dibuka di halaman 28. Nah, dilihat di sini menunjukkan bahwa ada pembuluh darah yang dia itu tersumbat. Tersumbatnya karena apa? Karena berbagai macam zat, yaitu misalnya lemak dan kapur. Nah, jika sampai tersumbat, pembuluh darahnya ini tidak bisa mengalirkan darah secara lancar dan bahkan bisa sampai menyebabkan pembuluh darah bisa pecah sehingga bisa mengakibatkan penyakit yang lainnya seperti stroke. Nah, selanjutnya gejalanya itu diantaranya sesak nafas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Selanjutnya yang kedua yaitu varises. Varises ini dipastikan ada banyak sekali pembuluh darah yang menonjol atau terlalu kelihatan menonjol keluar. Nah, varises ini biasanya ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal ini disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas, nyeri, perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebabnya diantaranya yaitu faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Selain kedua tersebut, ada penyakit lainnya yaitu hipotensi dan hipertensi. Nah, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah yaitu yang pertama, cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Untuk hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.
Untuk yang varises ini dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Gangguan kesehatan pada darah manusia ada dua, yaitu yang faktor keturunan dan non keturunan. Keturunan itu berarti yang bisa jadi ada pengaruh dari orang tua. Kalau yang non keturunan itu tidak ada pengaruhnya dari orang tua. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia ini yaitu kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Jadi hemofilia ini penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia ini akan mengalami perdarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat baik untuk mencegah timbulnya perdarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Jadi kalau misalkan dia itu luka, darahnya suka membeku. Nah, memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang kedua yaitu thalassemia. Thalassemia ini adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Jadi, orang yang menderita penyakit thalassemia ini, sel darah merahnya ini berbentuk bulan sabit dan dia itu susah untuk mengikat oksigen. Nah, karena dia itu susah mengikat oksigen sehingga sel darah merahnya ini tidak berfungsi dengan baik dan mudah rusak. Gejalanya yaitu mudah merasa lelah, lemah hingga sesak nafas. Penderita thalassemia juga dapat mengalami yang namanya anemia. Nah, anemia ini apa? Anemia merupakan salah satu penyakit non keturunan pada darah, yaitu kelainan karena kekurangan sel darah merah. Jadi jumlah sel darah merahnya ini tidak begitu banyak dibandingkan orang yang normal. Penyebabnya diantaranya yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejalanya yaitu mudah lelah, cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Selanjutnya yaitu leukemia. Sebelumnya kita belajar tentang leukosit. Leukosit adalah sel darah putih. Nah, leukemia ini berarti penyakitnya pada leukosit, yaitu kelainan karena kelebihan sel darah putih. Jadi jumlah sel darah putih ini lebih banyak dibandingkan sel darah merah, sehingga hal ini dikarenakan produksi berlebihan oleh sel darah putih pada sumsum tulang belakang. Akibatnya sel darah putih ini bisa jadi malah memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Nah, leukemia ini biasa juga disebut sebagai dengan kanker darah. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tadi, yaitu infeksi dengue. Penderita demam berdarah dapat mengalami perdarahan. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapat pengobatan. Nah, virus dengue ini disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kalau biasanya disebut dengan nyamuk demam berdarah. Nah, nyamuk demam berdarah ini namanya nyamuk Aedes aegypti. Berikut gambarnya. Nah, berikut nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini yang menyebabkan dan menyebarkan virus atau infeksi virus dengue. Nah, cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang pertama, anemia. Anemia ini kekurangan sel darah merah. Nah, dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti bayam, kacang-kacangan, daging sapi, dan beberapa makanan lainnya.
Yang kedua yaitu leukemia. Nah, leukemia ini dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Yaitu pola hidup sehat ya. Yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk membasmi sarang nyamuk. Kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti ini dikenal dengan istilah 3M. 3M yaitu menguras tempat penampungan air, yang kedua mengubur barang bekas, dan yang ketiga itu menutup tempat penampungan air. Ingat ya, 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Jadi menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan yang ketiga menutup tempat penampungan air. Itu bisa dilihat di halaman 54. Jadi yang pastinya kita harus menghindari yang namanya gigitan nyamuk, apalagi waktu musim penghujan ya. Yang keempat, talasemia. Talasemia ini dapat dicegah sayangnya tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Yang selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia juga tidak dapat diobati, tetapi dapat dicegah. Cara menghindarinya yaitu supaya tidak mengalami luka, dan kalau kita tidak kalau si yang sakit ini tidak mengalami luka, sehingga bisa bisa menghindari perdarahan, sehingga darahnya juga tidak akan mengalir terus-menerus. Berikut 3M-nya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu gaya hidup, yang kedua jenis makan yang dimakan, yang ketiga faktor keturunan. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua, jenis makan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah, sehingga dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Yang ketiga, faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua itu menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia juga. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, beristirahat yang cukup. Yang kedua, memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Yang ketiga, berolahraga yang teratur.